Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indonesia Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Dan tak bosan-bosannya saya ucapkan hormat untuk para suhu dan sesepuh. Video ini juga dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Karena di sini saya juga pemula. Untuk pagi ini kita akan mengganti gearnya si Black. Jadi pagi ini kita akan mengganti teman-teman ya. Oke, sorry teman-temannya tadi ada sedikit gangguan, biasalah. Nih ngopi dulu ngopi. Jadi kalau kita bicara masalah gear ratio itu dibilang gampang juga enggak, dibilang sulit ya gimana gitu. Jadi kalau soal gear ini sebenarnya nggak bisa kita patokan kepada motornya si A pakai gear ini enak dan kita samakan dengan kondisi motor kita. Terkadang berbeda teman-teman, karena masing-masing dari motor itu terkadang berbeda itu dalam arti kata kondisi mesin, apa yang berpengaruh kepada performa, biasa seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita samakan. Jadi untuk mereset gear pada reaking ini itu tergantung dari kondisi motor kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus memahami dulu kebutuhan motor kita itu, kendaraan kita itu permintaannya seperti apa dan keinginan kita seperti apa. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Juga biasanya untuk gear ini tergantung juga kondisi daerah tempat kita tinggal. Biasanya itu kalau misalnya seandainya perkotaan yang padat, macet, itu biasanya juga ada yang pengen akselerasinya, jadi buat stop and go nya enak. Ada juga yang kalau perkotaan, nggak daerah pergunungan tapi nggak begitu macet, ada juga yang cari top speed ya teman-teman, top speed. Biasanya juga daerah pergunungan yang banyak tanjakan, biasanya juga mencarinya akselerasi biar enak, biar putaran motor lebih ringan. Seperti itu teman-teman. Jadi tergantung kondisi tempat kita dan permintaan dari mesin kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar memahami kondisi motor kita. Jadi kalau soal bicara hitung-hitungannya, jadi kalau secara garis besar itu gini teman-teman, kita cari ukuran standar dulu nih. Misalnya reaking 14 depan, 37 belakang. Jadi kita patokannya pada standar dulu nih, 14 depan, 37 belakang. Jadi kalau seandainya dalam keadaan kondisi kita lagi kenceng atau cari top speed, kayaknya motornya minta lagi, itu kita bisa kejar lagi dengan cara mengecilkan ukuran gear belakang. Misalnya itu gear belakang 37 bisa kita turunkan 2 mata ya teman-teman, karena kalau kita turunkan 1 mata itu nggak begitu berasa. Jadi turunnya dari 37 itu ke 35, itu buat kita kejar top speed ya teman-teman ya, karena itu yang kita rasain untuk permintaan motor. Terkadang itu tadi karena pengaruh mesin juga berbeda. Jadi kalau seandainya masih kurang, masih juga minta pengen lebih lagi top speed ya, itu bisa kita turunkan lagi teman-teman, dari 37 turun 35, turun lagi ke 33 kalau 2, seperti itu.
Tapi biasanya kalau untuk kita kejar top speed ada yang dikorbankan teman-teman. Jadi kalau kita kejar top speed itu berarti kita mengorbankan akselerasi motor, karena otomatis akselerasi jadi berkurang kalau kita kejar top speed. Jadi kalau seandainya kita di daerah itu seandainya dari ukuran standar kita mau kurangkan ukuran gear belakang itu nggak ketemu, misal tadi 314 depan 37 belakang, tapi karena kita cari 35 nggak ada, itu bisa kita akali dengan menaikkan gear depan teman-teman. Jadi berbanding balik seperti ini. Kalau gear depan itu kita naikkan itu untuk mengejar top speed. Semakin gede gear depan itu mengejar top speed, tapi semakin kecil gear depan itu mencari akselerasi. Kalau gear belakang semakin kecil dia malah top speed, tapi kalau semakin besar dia akselerasi. Jadi berbanding terbalik ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya nanti di tempat kita nggak ada ukuran gear belakang, biasa kita main putaran belakang dulu ya, jarang kita atak-atik depannya. Jadi kalau seandainya nanti dari 37 turun ke 35 nggak ada, itu bisa kita akali yang depannya 14 kita naiki ke mata 15. Jadi seperti itulah secara garis besar seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau dibilang hitung-hitungannya tuh ada dari tabel rasio itu ada nih, saya bikinkan contoh ya teman-teman ya. Contoh hitung-hitungannya. Jadi itu contoh kayak nomor 1, belakang 37 depan 14. Itu cara pembagiannya 37 dibagi 14 hasilnya 2,4 ya. Yang ini teman-teman ya. Jadi 2,4. Nah, ini semakin kecil hasil ini berarti kita semakin semakin mengejar top speed. Tuh, jadi contoh kayak gini. Tuh. Nih 37 ya. 37 begitu gear naik ke 38, gear depan masih 14, itu berarti kan nilainya jadi naik tuh 2,71, yang awalan 6,4 jadi 2,71. Berarti ini nilainya semakin tinggi. Berarti ini kita mengejar untuk akselerasi. Jadi semakin tinggi nilai ini kita mengejar akselerasi. Kita naikkan gear belakang jadi 39. Yang depannya masih 14. Nah, ini jadi nilainya jadi 2,79. Naik lagi teman-teman. Jadi ini untuk begitupun yang 14. Ini dibagi ya. Gear belakang dibagi gear depan, ini hasilnya. Ini 2,86. Jadi semakin besar gear belakang semakin tinggi nilainya. Hasil pembagiannya itu berarti kita mengejar untuk akselerasi. Nah, di bawahnya ini ada saya bikinkan juga buat gear belakang teman-teman. Jadi yang di atas 37, 38, 39, 40 itu naik, yang di bawah 36, 35, 34 dan seterusnya. Cara penghitungannya sama teman-teman. Jadi ini contohnya depannya, belakangnya kita dari 37 kita turun ke 36. 36 dibagi 14 karena gear depan kita masih pakai 14. Nilainya jadi 2,57. Jadi ini standarnya tadi 37 14, kita turunkan gear belakang jadi 2,57, dan begitu turunkan lagi 35 jadi 2,50. Kita turunkan lagi gear belakang jadi 34 jadi 2,43. jadi makin turun ya teman-teman ya. Nanti kalau seandainya gear belakang kita nggak turun 35 atau 3 berapa gitu, pokoknya nilai semakin turun. Dan begitu juga di hitungan gear depan. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Tadi gear belakang 37, depannya 14. Sekarang yang ini kita bikin contoh belakangnya 37 tapi depannya kita naik jadi 15. Tuh kan nilainya semakin turun nih teman-teman. Jadi yang awalnya 2,64 turun jadi 2,47. Kalau gearnya 38 ininya 15, nilainya jadi 2,53. Tuh turun. Ini 14, yang ini 15. Turun. Dan begitu seterusnya teman-teman. Tuh, nih
gear belakangnya yang turun ya. Ini gear depannya, gear belakang naik. Ini gear belakang turun dari 36, 15, 240. Semakin turun teman-teman. Depannya 3, belakangnya 35, depan 15 masih 2,33 dan seterusnya. Tuh. Sampai ke gear belakang 33, depan 15, 20. Jadi semakin rendah nilai ini semakin kita mengejar akselerasi, tapi semakin tinggi nilai hasilnya itu berarti kita mengejar salah teman-teman, ini jadi semakin rendah nilai ini kita mengejar akselerasi, bukan akselerasi, top speed maksud saya teman-teman. Jadi sorry ya, jadi semakin rendah nilai ini itu berarti kita semakin mengejar top speed, tapi semakin tinggi nilai hasil bagian ini berarti kita mengejar akselerasi. Jadi 2,40 itu tuh kenapa bisa 2,40, berarti putaran gear depan. Nah, putaran gear depan berarti dia kalau gear belakangnya 36, gear depannya 15 dibagi, jadi gear depannya itu putarannya 2,40. Berarti 2 kali putaran 0,40, hampir 3 kali putaran. Seperti itulah hasil ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti gear belakang atau gear depan, kalau lagi males menghitung, ini saya buatkan contoh tabelnya teman-teman ya. Jadi nanti kita tinggal eksekusi si black. Ini kebetulan udah saya tadi beli ya teman-teman ya, ini di tempat saya kebetulan yang adanya merek TK, rantainya ada TDR, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut bongkar. Ini tadi kemarin tadi sudah saya bongkar, aja tinggal lanjut masang gear belakang aja, gear depan udah kepasang. Oke. Ini kebetulan teman-teman kalau saya turunin 2 ya, dari 37 turun ke 35. Rantainya kepanjangan teman-temannya, jadi kita potong dulu rantainya. Oh ya, ini teman-teman, nih terkadang hal kecil tapi
kalau sempat nggak kita lakuin itu terkadang bisa bikin ribet nanti di kemudian hari. Jadi gini teman-teman, pada saat kita memotong rantai itu jangan lupa ini setelan rodanya itu, setelan roda itu harus dimentokin dulu ke depan teman-teman. Jadi dia udah mentok di bagian depan, kita ukur rantainya baru kita potong. Jangan pada saat kita potong posisinya itu di belakang, karena nanti lama-lama nanti kita bakal motong lagi teman-teman, karena lama-lama rantai melar, jadi kita motong 2 kali. Jadi lebih baik kita setel dulu nih ke depan, ke paling depan sini mentok, habis itu baru kita ukur dan kita potong teman-teman. Jadi kita nggak 2 kali kerja ya gitu, seperti itu teman-teman. Ini bisa kita hitung ya teman-teman, biar kita nggak lupa setelah kita ukur mana yang pas. Jangan terlalu jauh, nanti pas setelah kita potong nariknya susah teman-teman, apalagi kalau ini udah mentok. Jadi nggak bisa ditarik, malah ujung-ujungnya nyambung. Jadi jangan sampai salah potong ya teman-teman ya. Jadi kita ukur agak kendor sedikit nggak apa-apa. Jadi di sini kita tinggal mundurin sedikit. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Nanti kita tinggal gerinda aja di sini teman-teman, gerinda kita pahat lepas. Cara potongannya biar nggak salah ya. 2 3 4 7. Oke teman-teman, ini udah selesai kita pasang ya teman-teman ya. Rantai udah selesai kita pasang, jadi tinggal kita pasang bak holder sama setel rantai aja teman-temannya. Jadi pembahasan kita tentang ukuran gear dan penggantian gear, mau cari akselerasi atau top speed, mungkin bisa lihat di tabel yang kita bikin tadi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pemula yang ingin baru belajar bagaimana sih cara motor untuk dapat akselerasi atau top speednya, mudah-mudahan itu bisa membantu ya teman-teman ya. Jadi ingat, motor si A dan si B itu nggak bisa disamakan ya teman-teman, karena karakter mesin itu berbeda-beda. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan tentang penggantian gear kita, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.